Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Batam TV, salam sejahtera. Senang sekali Dialog Khusus Pariwisata kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Pungki Inggoro. Kali ini tema kita akan membahas mengenai memperluas jangkauan pasar wisatawan Asia ke Batam, dan telah hadir dua narasumber di studio Batam TV pada siang hari ini. Ada Bapak Dr. Andes Ardiwinata selaku Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Selamat siang. Selamat siang, Bunggi. Cantik sekali hari ini. Terima kasih, Pak Ardi. Terima kasih, diundang kembali ya. Terima kasih kembali, Pak Ardi. Kemudian ada Bapak Denny Rade Situmeyang, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia dan Wakil Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia. Selamat siang, Pak Denny. Selamat siang, Bu Bungki. Sehat Bapak-Bapak? Pak Ardi? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Salam sehat selalu. Baik, terima kasih, luar biasa. Baik pemirsa Batam TV, langsung saja kita memasuki pertanyaan pertama. Saya akan langsung menyapa Pak Ardi Winata dengan pertanyaan pertama nih. Bang Ardi ya sebenarnya lebih sering disapanya. Sering disapa nama Bang Ardi biar lebih muda kan ya. Iya, betul. Bang Apa Denny itu juga Ki ya? nanti. Iya. Baik, Bang Ardi, sebetulnya kabar pariwisata di Batam ini kan pasti sangat fluktuatif ya, terutama pasca pandemi. Yang mau saya tanyakan, apa kabar pariwisata di Batam ini menuju triwulan akhir? Ini kan awal-awal triwulan akhir ya. Oh iya. Jadi kita cukup bersyukur ya, Den ya, Pak Denny ya. Cukup bersyukur kalau kita komparasikan by number, artinya jumlah wisatawan. Data ini dari Badan Pusat Statistik. Jadi kita single data dari BPS. Kita bandingkan dari tahun ke tahun. Ini boleh kita katakan pasca COVID yang memang melanda dunia. Jadi itu memang tidak bisa kita unpredictable lah semuanya. Ya, betul. Jadi 2 tahun belakangan dari tahun 2022 sampai 2023 ini trennya cukup luar biasa. Ya, kenaikannya. Jadi kalau jumlah wisatawan itu di Pungki, Mas Denny, itu kita harus membandingkan itu month to month, bulan ke bulan, tapi di tahun yang berbeda. 2022 ke 2023. Tidak bisa kita bandingkan antara di bulan ke bulan dalam 1 tahun. Karena tren kunjungan wisatawan ke Batam ini unik. Uniknya kenapa? Sangat tergantung dari public holiday yang negara tetangga ya, terdekat saudara kita dari Singapura, dari Johor Bahru, Malaysia, itu sangat tergantung. Artinya ada beberapa bulan yang merupakan peak season. Biasanya itu di Hari Raya Idul Fitri, kemudian mungkin libur sekolah, terus di Bali ya, ini ya, Mooncake, Chinese New Year, kemudian Natalan, tahun baru, dan seperti itu deh, ya. Itu waktu-waktunya mereka berwisata. Nah ini dia, sehingga bulan ke bulan dari tahun yang sama itu akan terjadi naik dan turun. Nah, jadi kita mensikapi itu membandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, jadi kondisi tahun 2023 ini jauh, hampir setiap bulan itu sampai 100%, ada yang 300% lebih baik dari tahun 2022. Nah ini dia, jadi sehingga sampai dengan bulan Agustus, karena data dari BPS itu dirilis awal bulan berikutnya. Jadi dikumpulkan dari day by day, hari berhari selama 1 bulan, kemudian diolah lagi 1 bulan dari BPS, kemudian dirilis
di awal bulan. Ini kondisi yang memang juga harus kita adakan peninjauan kembali sehingga data kita itu dikata evaluasi data kita itu bisa real time. Nah, ini kemarin saya sudah ketemu juga dengan Kepala BPS Batam. Ini kita bicarakan, mungkin kita bisa saling membantu untuk memendekkan analisa data dari wisatawan. Nah, sampai dengan bulan Agustus kemarin sudah hampir 750.000. Ini cukup luar biasa dibandingkan di tahun 2022. Itulah trennya. Hal ini mungkin bukan hal yang mudah ya dilakukan karena ini kerja bareng-bareng termasuk dari teman-teman ketua asosiasi pariwisata dan anggota dari GIPI juga, terus teman-teman media yang selalu mempublish keindahan, kenyamanan, keramah-tamahan masyarakat Batam dan sebagainya sehingga wisatawan datang ke Batam itu dapat terlayani atau leisure-nya dapat dirasakan seperti itu. Ya. Baik, Bang Adi, terima kasih penjelasannya. Tadi saya sempat meng-underline mengenai tren kunjungan wisatawan tidak bisa di-compare dari bulan ke bulan, tapi ya hanya bisa di-compare dari tahun ke tahun. Iya, di dalam bulan yang sama. Nah, dalam bulan mungkin Juni 2022 dengan Juni di tahun 2023 gitu. Betul. Nah, tadi soal tren itu, sebetulnya kalau secara nasional jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia ini kan masih pada umumnya ya, masih dari Malaysia, Singapura, Timur Leste, dan ada negara ASEAN umumnya. Yang kemudian jadi pertanyaan adalah Malaysia dan Singapura ini kan akan pasti lebih dominan untuk masuk mendominasi. ke Batam. Nah, kalau untuk potensi negara asing yang lain ya potensi itu ada ya, potensi itu ada. Mungkin kita kalau untuk Batam Asia, ya bukan ASEAN tapi Asia ya sebenarnya. Kita masih ada di tahun sebelum pandemi ya melanda di 2019. Tren ke bawah ya, itu Korea, China, Philippines itu banyak berseliweran di Batam, termasuk juga India ya, Denia. Ini kita harus grab kembali. Ya, jadi memang data yang saya sampaikan 750.000-an wisatawan datang sampai Agustus itu masih didominasi Malaysia dan Singapura. Dan kalau kita lihat datanya ada tren baik ya, Pungki, Deni. Itu Malaysia sangat cepat ya. Saya kalau bisa saya tampilkan data di sini itu ternyata datanya lebih cepat ya dibandingkan memang masih Singapura, tapi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya itu Malaysia lebih cepat naiknya ya dari Singapura. Nah, ini dia mungkin kita bisa sikapi itu nantinya. Saya coba bertanya ya, mensurvei secara tidak langsung kepada wisatawan itu kenapa mereka ke Batam. Rupanya needs atau kebutuhan mereka ke Batam itu tersedia. Ya, pertama mereka suka bermain golf ya. Jadi golf itu kita punya lebih kurang 7 golf course, lapangan golf yang baik, yang bagus. Kemudian juga mereka suka kuliner, terutama mungkin kayaknya ini mereka suka rendang Padang, kayak gitu ya. Nah, itu juga ada di Batam ya, di samping yang lokal ya, seafood kita yang fresh, yang sekali mati istilahnya. Jadi tersedia. Dan satu lagi, mereka sangat senang di Batam itu mulai tidak ada kemacetan. Mungkin jalan kita itu yang lebar dibangun oleh Wali Kota Batam Bapak Haji Muhammad Rudi. Kemudian destinasi wisata religi. Ini juga saya bilang mereka senang dengan Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah. Mereka bisa bersolat dengan yang dibangun oleh pemerintah ya. Kemudian ada Masjid Tanjak juga cukup indah. Nah, ini dia. Sehingga salah satunya sudah berubah ya. Dari Malaysia itu image-nya terhadap Batam. Dan yang lebih luar biasa lagi, teman-teman pelaku pariwisata termasuk dari GIPI ya, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, giat sekali mempromosikan keindahan, kenyamanan, sopan santun, keramah tamahan dari masyarakat Batam ke luar.
Nah, jadi dalam setiap event-event yang diikuti seperti itu, Muki ya. Oh, luar biasa. Pak Ardi, terima kasih penjelasannya. Saya mau bergeser dulu ke Pak Denny sebagai Ya. Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia nih, sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia nih, Pak Denny. Iya, Saya melihat ada dua posisi yang sangat strategis. Luar biasa ya. ya. Sudah luar biasa tentunya. Sebenarnya ada lagi Mbak, cuma kita buat 2 aja dulu. Aduh, banyak HP ininya juga beda. ada. Ini masternya Iya, mantan ya, kita bicara travel ya. ketua HPI Himpunan Pramuwisata. Ya silakan. Oke. Baik Pak Denny, jadi sesuai dengan posisi Bapak sebagai Wakil Astindo ini kan memiliki pengalaman mengelola wisatawan di luar Malaysia dan Singapura ya. Iya. Yang menjadi pertanyaan kemudian hal baik tersebut bisa dikembangkan tidak dengan tujuan agar lebih banyak wisatawan dari non Malaysia dan non Singapura. Contoh Thailand mungkin, Vietnam atau beberapa negara lainnya di ASEAN atau Asia pada umumnya. Pak Denny silakan. Oke, terima kasih Bu Pungki. Terima kasih buat undangannya hari ini ya kepada saya untuk membahas pariwisata ya. Ini sesuatu yang selalu kita bahas setiap hari ya mengenai pariwisata ini dengan Bang Ardi ya. Dan kita ucap terima kasih juga pada pemerintah dan pada Yang Maha Kuasa yang mana kita rasakan 2 tahun yang lalu ya, bagaimana akibat COVID ya, bagaimana kami sendiri sebagai pengusaha pariwisata yang betul-betul hancur ya, luntang-lantang bisnis kita hanya karena COVID. Artinya apa yang kita bayangkan ke depannya dulu tiba-tiba hancur oleh karena suatu musibah ya, wabah kita ini. Tapi syukur alhamdulillah dengan kecerdasan pemerintah ya, lambat laun ya ini bisa berubah dan sekarang kita bisa lihat ya, bisa dibilang mungkin awal 2023 lah baru kita bisa bergerak ya. Kalau 2022 dulunya sih masih bilang bisa masuk tapi banyak persyaratan. Artinya kalau banyak persyaratan pasti orang akan berat untuk mengunjungi suatu daerah. Jadi 2023 pemerintah menghapus semua kegiatan itu. Jadi artinya kita sudah bisalah menjual ya. Menjual, mempromosikan bagaimana supaya kunjungan wisata ke Batam itu semakin banyak ya, seperti dahulunya ya gitu. Jadi tadi bicara mengenai di luar Singapura dan Malaysia, potensinya itu sangat luar biasa. Kalau bicara masa lalu Pak ya Bu ya, sebenarnya saya sih basic saya kan pemandu wisata ya. Tahun 1992 saya sudah di pariwisata. Tahun 1992. Ya, kalau tamu ya yang benar-benar dulu yang banyak selain Singapura Malaysia itu Guan ya, Taiwan dengan Korea. Korea Taiwan itu ke Batam luar biasa dulu. Jadi paket yang dijual tapi cuma kita tergantung sama Singapura. Ya, artinya Pak agent itu menjual paket Singapura, Malaysia, Batam, Indonesia dibilang, tapi datangnya ke Batam ya. 3 negara yang wajib dikunjungin. Ini kalau potensi kita sekarang nggak ada, kita bilang potensinya itu ada, sebenarnya dari dulu udah ada, Pak. Bukan bicara sekarang aja. Ya, Taiwan, Korea itu banyak sekali dulu menuju ke Batam. Ya, artinya sekarang ini kenapa bisa dibilang berkurang atau nggak ada? Ya, potensi itu cuma 3 negara, Jepang, Korea, dan Taiwan. Itu 3. Karena ini negara bisa dibilang yang punya ekonomi yang lebih tinggi dari kita kan gitu ya. Artinya mereka bisa dibilang kalau ke sini spend money-nya bisa dibilang lebih lah ya, karena mereka punya quality tournya gitu. Jadi kembali kepada alasan tadi, kenapa sekarang mereka itu tidak datang? Sebenarnya kalau kita mau bicara, mereka itu sekarang lagi di lampu merah nih, lampu merah, ya kan? Ketika udah hijau lampu ini, mereka akan datang semua. Ketika visa on arrival ini dihapus ya kan, dengan tiket yang mungkin bilang bisa turunkan, ini saya yakin itu semua akan ada. Dan udah banyak telepon saya dari Korea teman-teman kita kan, karena alasannya begitu, karena mereka cuma ke Singapura, mereka nggak ke Batam, karena cost-nya selalu tinggi. Ya mudah-mudahan lah pemerintah mendengar jeritan semua pengusaha pariwisata ini ya, bagaimana ini bisa dihilangkan, minimal jangan dihilangkan ya dikurangin ya. Sehingga kita bekerja semangat untuk menjual produk kita, ya, menjual. Dan kita juga harus tahu memapping apa segmen pasar untuk mereka kan gitu, ya kan? Jangan artinya juga kita juga sebagai travel juga harus mengetahui kebutuhan mereka, apa kebutuhannya, ya kan?
Jangan nanti kita jual, kita buat konsep kita jual buat produk, tapi kita nggak bisa menangani mereka di sini. Ya, termasuk India, kita harus siapkan dulu restorannya adakah di sini yang lengkap kan gitu. Kalau memang udah lengkap, ada semua, kita mainkan. Baru yang ketiga tuh masalah juga harus ada harga yang kompetitif. Jadi kalau harganya juga nanti terlalu tinggi, ya kan, makanya saya selalu bilang ke di GP, tolonglah hotel juga jangan terlalu kita kan ada under semuanya ya. Di hotel jangan terlalu dimahalkan ya, supaya kita bersaing sama yang lain ya kan. Lapangan golf juga begitu, kita semua lengkap di Batam, semua lengkap. Apalagi sekarang bayangin ya, aksesibilitas Batam nomor 1 rasa. Pintu gerbang ke masuk berapa pelabuhan, bandara, jalan sekarang betul-betul kota baru di Batam ini. Kita bangga sekarang datang ke Batam, begitu semua, wow, ya. Bangga kita, Pak. Artinya dengan keindahan alam sekarang di Batam, jalannya besar, tamannya, kan gitu ya. Ini itu satu modal kita untuk perpustakaan Batam. Ya, terima kasih buat Pak Wali Kota ya, Wali Batam yang betul-betul serius untuk membangun Batam jadi Batam baru. Jadi rasa potensi itu ada, tinggal kita bagaimana memberikan kemudahan-kemudahan untuk turis supaya datang ke Batam. Saya rasa itu aja. Baik, Pak Denny luar biasa sekali responnya Pak Denny. Tadi saya agak meng-highlight mengenai mapping ya. Iya. Nah, yang mau saya tanyakan sebetulnya ada hubungannya dengan mapping, tapi menyoal identifikasi potensi pasar wisatawan Asia yang dapat dijelajahi lebih lanjut. Nah, contohnya untuk negara-negara yang sudah disebutkan ya, tadi ada Vietnam, ada Thailand, Korea, Jepang, Taiwan juga. Iya. Nah, bagaimana kemudian Batam mengidentifikasi potensi pasar wisata Asia yang dapat dijelajahi lebih lanjut? Ya, tadi kembali ke belakang tadi tuh. Jadi memang kita harus lebih bekerja keras lagi nih, ya kan? Bekerja keras lagi untuk potensi-potensi yang akan kita garap ini jangan sampai lari kan gitu, ya kan? Betul. Mereka datang ke Singapura, yang telah Batam pintu gerbangnya nggak datang kan gitu ya. Ini yang sangat sayang ini. Bagaimana kita untuk memberikan tadi kemudahan apa yang harus kita lebih kesal lagi dengan dispar juga Pak Ardi yang selalu support ya kita ya, memberikan masukan-masukan ya, insentif salah tuh Pak ya. Nah, Bang Dia insentif pada mereka dan juga semangat juga kepada pengusaha-pengusaha ini gitu ya. Ketika kita sudah berusaha untuk membuat yang terbaik, tiba-tiba ada aturan-aturan yang ini kadang-kadang jadi kendala buat kita ya, kendala. Jadi kalau masalah kita branding udah ada, ya. Kalau masalah branding, ya kan konsep pariwisata pemasaran kan cuma 3 nih, branding, baru siapa itu advertising, ya kan? Baru selling, iya gitu kan. Nah, kemudian saya sendiri dulu Bu ya, saya sudah 2 kali ikut pameran ke Jepang, ke Korea, saya pernah ke Sydney, saya udah pergi juga dari Batam. Jadi kita langsung direct selling ke sana, B2C, jadi langsung ke customernya. Nah, jadi ini mungkin nanti kedepannya mungkin ya semoga nanti juga dinas ya bisa menganggarkan kembali dari kita untuk boleh direct selling lagi ke sana kedepannya mungkin. Jadi kita dulu gitu setiap tahun kita adakan begitu. Jadi kita jual Batam ini bagaimana ya kan, kita punya keunikan sendiri. Mereka Malaysia punya begini, Singapura punya ini, Batam juga punya dengan keunikan kulinernya yang mungkin nggak ditemukan di tempat lain. Di Batam ada semua lengkap. Jadi ini mungkin nggak susah kita lakukan ya, kalaupun nanti pemerintah pusat ya buat aturan yang benar ya, yang bisa memudahkan ya masalah tadi mapping tadi itu saya rasa itu tinggal tugas kami ya kan, itu pengusaha ya kan, apa mereka butuhkan saya rasa kalau memang jelas mereka datang kita bisa buat. Kalau bilang mereka di sini ada restoran Jepang, bisa kita ini kan cari investor ya kan, restoran India kurang, mungkin kalau banyak kontinennya banyak datang berebut orang buat invest untuk membuat bisnis di sini kan gitu ya, nggak susah sebenarnya kalau masalah itu. Tinggal bagaimana tugas kita untuk boleh bekerja keras lagi mendatangkan mereka. Oke. Jadi teknikal semua akan bisa terhandle lah ya. Iya benar. Baik. Bang Ardi dan Bang Denny, saya masih punya beberapa pertanyaan lagi. Tentunya pemirsa Batam TV juga masih banyak sekali pertanyaan ya, bertanya-tanya. Jangan kemana-mana pemirsa Batam TV, kami akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami.
Enjoy the new city. Halo guys, kali ini kita akan mengajak kalian semua untuk seru-seruan di Infinity Beach Club Batam. Nah, sebagai informasi nih guys, Beach Club pertama di Batam ini resmi dibuka pada tanggal 18 Agustus 2023 lalu. Halo guys, saya Herman Asyari Saya Cindy Aprilia. dan kita bertemu kembali di Amazing Batam. Enjoy the new city. Nah, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengeksplor salah satu beach club yang ada di kota Batam, yaitu Infinity. Di Infinity Batam ini merupakan satu-satunya dan pertama kali nih di Batam. Nah, Oke. seperti apa konsep yang ditawarkan oleh Infinity Beach Club ini? Langsung saja kita ke dalam Amazing Batam. Enjoy the new city. Let's go. Let's go. Infinity Beach Club ini terletak di pusat kawasan wisata Golden Pond Bengkong di kota Batam. Klub pantai mewah ini menawarkan berbagai hiburan dan fasilitas yang bakal memikat kalian semua loh. Dengan pemandangan pantai yang mempesona, Infinity Beach Club memberikan suasana eksklusif yang sekaligus menakjubkan guys. Menikmati indahnya laut dan pasir putih dapat dilakukan sambil bersantai di klub ini. Kolam renang yang menghampar juga mengajak kalian semua untuk merasakan keasikan berenang sepanjang hari. Ya oke guys, sekarang kita berada di areanya bar Infinity Club dan kita bisa lihat di belakang gimana konsep uniknya dari Infinity Club ini. Dan dari sini kita bisa lihat kolam dan live DJ nih. Dan kita bisa enjoy dari sini dan di area sekitar. Wow. Untuk tiket dan harga di sini guys, bisa disesuaikan dengan budget kita loh. Mulai dari 150.000, kita bisa menikmati beach club ini. Dengan pilihan tempat duduk berupa daybed, tersedia dengan harga 1,5 juta. Sedangkan untuk daybed yang lebih dekat dengan kolam, dapat ditempati dengan harga 1,8 juta. Nah, bagi kelompok hingga 4 orang, tersedia juga day night table yang dibanderol dengan harga 500.000. Dan bagi yang menginginkan pengalaman tak terlupakan, paket VVIP bisa Anda nikmati dengan harga 3 juta rupiah. Infinity Beach Club bukan sekadar klub biasa loh, melainkan tempat hiburan berkelas yang siap menghadirkan malam-malam tak terlupakan. Dengan beragam pilihan makanan dan minuman premium, setiap malam kita akan disuguhkan oleh para DJ terbaik yang memainkan musik pilihan untuk menambah semangat pesta. Ya, jadi Infinity Beach Club ini sendiri sebagai first beach club pertama dan satu-satunya di Batam ini yang sudah beroperasi. Kita mulai dari Agustus 2023 kemarin dan tempatnya kita sendiri sangat diminati untuk seluruh kalangan dan khususnya yang ingin menikmati suasana dan juga entertainment di sini. Infinity Beach Club ini berada di kawasan Gold Coast area Bengkong Laut dan tempatnya ini sangat-sangat mudah untuk diakses dari Batam Kota. Untuk entertainmentnya sendiri di sini kita menghadirkan full DJ entertainment. Nah, jadi buat semuanya jangan lupa dan juga wajib nih datang ke Infinity Beach Club karena kita adalah first beach club di Batam. Nah, untuk jam operasionalnya dimulai dari jam 4 sore hingga tengah malam, memberikan waktu yang cukup untuk menikmati segala hiburan yang ditawarkan. Ya, jadi guys, selain kita bisa duduk di sofa di Infinity Club nih, kita bisa nyantai sambil bermain air di pinggiran kolam yang besar ini dan juga bisa berendam di kolam yang lebih dalam. Waduh, seru banget nih. Seru banget. Cheers. Nah guys, kita tak perlu lagi merasa jauh dari hiburan seru layaknya di Bali. Ajaklah pasangan dan teman-teman kita untuk merasakan sensasi liburan tak terlupakan Di Infinity Beach Club, Kota Batam. Oke guys, sekian dulu Amazing Batam kali ini. Saya Herman Asyari. Saya Cindy Aprilia. Kita bertemu kembali di Amazing Batam selanjutnya. Sampai jumpa.
Baik pemirsa Batam TV, masih di program Dialog Khusus Pariwisata dengan tema memperluas jangkauan pasar wisatawan Asia ke Batam. Dan tentu saja dengan dua narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Dr. Andes Ardiwinata, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, serta Bapak Denny Rade Situmeang, Ketua GIPI dan juga Wakil Ketua Astindo Kepri. Saya mau bertanya ke Pak Ardiwinata dulu nih untuk sesi ini. Pak Adi, hingga saat ini ya, bebas visa khusus kunjungan wisata atau visa on arrival itu kan dalam rangka travel bubble ke kawasan Batam, Bintan, Singapura ini kan masih belum berlaku ya sejak tahun 2022 ya Pak Ardi, karena telah dicabut. Nah, yang kemudian jadi pertanyaan adalah dampak berlakunya bebas visa khusus kunjungan wisatawan terhadap minat kunjungan wisatawan asing ini apa nih? Jadi mungkin kalau travel bubble udah nggak lagi ya, karena istilah itu pada saat COVID, artinya mereka berkunjung pada daerah bubble yang ada. Nah, sekarang kan sudah bebas, namun kita masih menunggu ya. Mungkin hubungi tadi yang disampaikan oleh Mas Denny bahwa ada dua handicap kalau kita lihat atau kita rasakan ya, terutama kepada pelaku pariwisata yang memang core bisnisnya berada di situ. Pertama, harga tiket ferry yang masih belum kompetitif dirasakan maksudnya. Ketua visa on arrival itu. Nah, ini termasuk di dalam ranah regulasi. Jadi regulasi yang juga tidak berada di kita ya. Regulasinya secara nasional. Jadi Bapak Wali Kota Batam, Pak Haji Muhammad Rudi, itu kita sudah mensurati. Kita sudah menyurati Kemenparekraf yang juga adalah bukan pengambil kebijakan. Ini berada di Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM. Nah, tapi kita bersurat ke Kemenparekraf sebagai mitra, ya, bagaimana ini terutama pada visa on arrival ini bisa direlaksasi istilahnya, ya, relaksasi. Artinya lebih kompetitif, bebas kalau perlu ya dan sebagainya, atau diturunkan dan sebagainya. Jadi ada kemudahan-kemudahan. Ini semua kita harapkan baik dari pemerintah dan juga pelaku usaha, karena ini kita seperti dua mata uang ini yang saling berhubungan. Artinya kalau pemerintah sangat mengharapkan spend of money atau lebih kepada PAD, pajak dan sebagainya, mereka banyak berkunjung ke Batam, tentunya membayar pajak, pajak hotel, restoran dan sebagainya, sehingga penghasilan asli daerah kita terus bertambah ya. Karena di tahun 2019 itu dari sektor pariwisata hampir 24% terhadap penghasilan asli daerah kita yang 1,3 triliun. Bayangkan, itu hanya terukur dari hotel, restoran dan tempat hiburan. Nah, 24% itu besar ya. Walaupun bukan yang paling besar, kita masih dari BPHTB, tapi ini memberikan kalau kita kan saham lah ya. Saham yang juga bisa menentukan ya, di dalam PAD kita. Nah, sedangkan kalau pelaku bisnis tentunya mereka berharap lebih ramai lagi customer yang datang, tentu lebih banyak cuan dan sebagainya. Artinya apanya? Ini yang kita harapkan, adanya regulasi ataupun relaksasi terhadap aturan orang asing masuk ke Batam. Di samping juga tiket ya, ini semua sudah kita sampaikan. Nah, kita tunggu saja, pasti pemerintah pusat mendengar ada perhitungan tentang regulasi ini ya. Keluhan kita yang di Batam, terutama kepada pelaku pariwisata, itu sudah terdengar ya. Tinggal kita menunggu bagaimana perhitungan dan bagaimana keputusan dari pemerintah dalam hal ini pengambil kebijakan, mungkin Kemenkumham, Kementerian Perhubungan, mungkin pihak-pihak terkait terhadap persoalan yang diharapkan di Batam untuk kembali membangun, grow up-kan by volume jumlah wisatawan ke Batam yang pada saat ini juga sudah luar biasa, sampai 750.000 sudah hadir. Kita berharap lebih besar lagi untuk bisa datang ke Batam. Apalagi kalau secara
apa ya, secara bisnis kan kita ada pilihan lain ya, ada Johor Bahru, kemudian ada mungkin Thailand, teman-temannya lain. Jadi kita harus juga punya apa ya, kalau kita punya senjata selling point ya, yang juga membuat wah ini harus ke Batam, ini harus di Batam. Dulu pemerintah pusat banyak sekali memberikan insentif. Kita melalui kementerian seperti ada hibah pariwisata, kemudian staycation, kemudian ada hot deal. Ini kita berharap paket-paket atau program-program itu hadir lagi di Batam, seperti itu dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Karena kalau kita tahu bahwa mungkin secara penganggaran mereka lebih fleksibel, lebih bisa menjangkau ke ke sentral-sentral ya, yang kita harapkan dalam membangun kembali industri pariwisata Indonesia, Batam pada khususnya, seperti itu. Baik, Bang Ardi. Tadi sempat menjelaskan juga mengenai negara-negara yang sebenarnya sangat potensial ya, Bang Ardi. Bang Ardi bisa tolong disebutkan negara mana saja yang bebas? Iya. Jadi sekarang kemarin datang ke saya itu Vietnam, Mas Dian ya. Mereka punya keinginan untuk memperluas ya jangkauan kunjungan, jangkauan bisnis mereka yang datang pebisnis untuk wisatawan Vietnam. Ini potensi yang juga bisa kita garap. Di samping kemarin saya ke Johor Bahru, kita ketemu dengan kedutaan ya, mohon maaf, di Johor Konjen Indonesia untuk Johor Bahru. Kita berdiskusi tentang wisatawan Middle East, Timur Tengah, yang kita rasakan juga mereka berhenti di Singapura dan Johor Bahru. Nah, ini apa need-nya? Tadi Mas Denny menyampaikan, ini kita akan sediakan. Apa kebutuhan mereka? Benar, Mas Denny bilang seperti itu. Seperti kalau Vietnam, mungkin mereka tidak jauh-jauh beda ya dengan wisatawan China, mungkin Thailand, mungkin kebutuhan mereka apa. Di samping kita juga punya sejarah yang cukup kuat ya, Vietnam, kita punya satu destinasi wisata Kamp Fungsi Vietnam, kemudian juga mungkin makanan dan sebagainya. Kalau Middle East kita juga bisa berkompetisi ya, karena salah satu kebutuhan mereka suka berbelanja, mereka biasanya long term ya, suka barang-barang brand. Nah, kita juga di daerah Nagoya itu kan tersedia ya, tas, parfum, mungkin yang lain-lain deh. Itu tersedia untuk mereka insentif berbelanjanya. Di samping mungkin nanti amenity yang lain, hotel, makanan, sisar dan sebagainya bisa kita sediakan. Nah, ini dia maksud saya itu potensi wisatawan Asia itu harus kita tangkap kembali. Ini bukan kerja mudah ya, ini harus bersama-sama antara pemerintah, kemudian stakeholder, kemudian juga yang lain-lainnya, pengembang dan sebagainya, yang selalu kita bersama-sama menyuarakan di dalam setiap kesempatan, baik itu G2G, G2B ataupun B2C, government to government, baik itu government to business atau business to customer, ya seperti itu. Baik, terima kasih sekali Pak Ardi. Saya mau menanyakan hal yang sebetulnya serupa, tapi agak beda ya, Pak Denny. Tadi sempat lebih pelaku ya. Iya, betul. Sebagai ketua GP dan juga wakil ketua Astindo, tren untuk wisatawan saat ini tadi sebenarnya sudah disebutkan juga oleh Pak Ardi mengenai wisatawan asing yang berkunjung ke Singapura. Kemudian mereka tujuan selanjutnya adalah ke beberapa option. Salah satunya adalah Batam, Johor, atau Thailand seumpama. Yang mau saya tanyakan, sebagai praktisi nih Pak di bidang pariwisata, apa sebetulnya nilai plus dari pariwisata di Batam sehingga kita bisa menjual tadi yang seperti disebutkan sama Pak Ardi. Setelah Singapura ya. Setelah Singapura dan juga Johor, lalu Vietnam, apa yang bisa kita jual di Batam ini sebagai selling point supaya wisatawan asing yang berkunjung ke Singapura bisa berkunjung ke Batam. Oke, terima kasih Bu Pungki.
Jadi tadi udah kita bahas juga tadi mengenai ini ya, betul. mengenai bagaimana supaya kesempatan ini kita ambil kan gitu ya. Ya. Jangan sampai yang Gengsi, ya. menikmati, yang dapat cuan hanya Johor dan Thailand kan gitu ya. Ya, jadi memang kalau turis ke Batam ini kan bermacam-macam ya sebenarnya. Udah kalau kita bilang banyak kesini sudah lumayan banyak sebenarnya ya untuk kedatangannya. Ya, jadi terutama macam kami dari Yastindo, sebenarnya ketua kami itu dia Pangkasa Pasar itu P6. P6 tuh dia mendatangkan P6 itu mulai tahun 2016 atau 15 ya. Jadi sekarang dia udah merambah bisnisnya langsung dari menjual paketnya ke Bali dan ke Jakarta. Ya. Jadi kita harus bisa baca juga apa keinginan tamu ini ya. Apa yang yang dibutuhkan mereka. Karena macam Vietnam ini agak-agak banyak syaratnya ya. Jadi ketika kita mau bahasa jual paket, kayaknya. iya, jadi agen dari sana tuh udah datang dulu ke Batam mengunjungi. Macam restoran mereka akan tes semua, mana yang cocok. Jadi mereka pilih-pilih, yang bisa dimasukin ini kan gitu. Yang nggak dimasukin ya mohon maaf kan gitu. Karena itu yang bisa mereka iniin. Jadi mereka juga menjual paket itu kalau kita sudah siap untuk ininya kan. Jadi kalau Batam sih banyak keunikan sebenarnya, banyak yang harus kita ini, yang kita harus kita banggakan ya. Jadi selain bilang seperti kita bicara pariwisata kan 3 itu paling utama ya, aksesibilitas, amenitas dan atraksi. Akses, tadi saya bilang Batam tuh number 1 ya, nggak ada yang imbang kurasa kalau di Batam, macet enggak ya. Kalau kita pergi keluar daerah, nah, kita rasakan gimana macetnya. Satu lagi atraksi, di sini kurasa atraksi luar biasa, mau sea sport ada ya, mau kegiatan apa ya, budaya juga ada semua yang kita ini kan ya. Amenitas lagi ya, hotel apa yang sih nggak ada, semua lengkap dari mulai hostel bintang 1, 2, 3, 4, 5 lengkap di Batam. Itu semua dari lengkapi ya. Tapi kadang-kadang ada yang unik, mungkin yang harus kita jual yang lebih itu apa gitu ya, macam kuliner kita ya. Makanya orang-orang luar datang ke sini kan sangat menikmati apa yang mereka pengen tuh ada. Baru wisata ya malamnya mungkin ya, wisata hiburannya ya kan. Macam spa juga yang di Singapura harganya mungkin bisa bilang 5 kali lipat. Ini suatu hal yang kita banggakan. Jadi Batam tuh punya sesuatu yang luar biasa. Jadi akhirnya kesempatan pasti nanti akan kita rebut kembali dan pasti nanti akan datang ke depannya lebih banyak lagi ke depannya. Baik, Oke, jadi baik itu sekali aja. sebetulnya potensi wisata Iya. di Batam yang bisa kita jual ke luar, tidak hanya ASEAN ya, Pak Adi Iya, dan juga benar. Pak Denny. Baik, masih ada satu sesi terakhir sebetulnya, tapi kita akan jeda iklan dulu Pak Ardi dan Pak Denny. Pemirsa Batam TV tetap bersama kami di Dialog Khusus Pariwisata. Kami akan kembali setelah jeda pariwisata berikut ini. Amazing Batam. Enjoy the new city. Halo guys, kita bertemu kembali di Amazing Batam. Kali ini kita akan mengajak kalian semua untuk mengunjungi kawasan Nagoya Tamrin City, Kota Batam. Halo guys, saya Arman Asyari. Dan saya Ica. Nah, kali ini kita berada di salah satu tempat favorit yang ada di Kota Batam, yaitu Nagoya Tamrin City. Nah, di Nagoya Tamrin City ini merupakan salah satu tempat kuliner yang hits dan juga tempat entertain yang hits yang baru berada di Kota Batam. Nah guys, apa-apa saja yang bisa kita temukan di Nagoya Tamrin City ini, langsung saja di Amazing Batam. Enjoy the new city. Let's Come on. go!
Kawasan Nagoya Tamrin City ini guys cukup terkenal di kota Batam. Desain kawasan yang terkonsep baik, serta latar gedung-gedung tinggi minimalis tersusun rapi dengan pencahayaan yang baik. NTC ini berada di lokasi yang strategis di jantung Nagoya Batam. Ditambah dengan kawasan parkir yang rapi, dengan sederetan pertokoan pusat kuliner, cafe and resto, pusat entertainment, serta hotel mewah, menjadikan NTC sebagai kawasan barunan modern yang diminati masyarakat Batam maupun turis mancanegara di tengah area bisnis Nagoya Batam. Ya guys, kita sekarang sudah berada di depannya food marketnya Tamrin City, di mana di sini kita bisa menemukan berbagai masakan khas dari Indonesia. Nah bener banget Bang, Ya. tapi nggak hanya dari Nusantara Indonesia aja nih, tapi sekali. juga ada dari internasional. Contohnya negara tetangga kita Singapura, Malaysia, dan juga ada makanan-makanan dari Thailand. Kita explore ke sana lagi yuk. Kita ke sana. Let's go. Come on. Nah guys, kepopuleran kawasan Nagoya Tamrin City ini semakin bertambah loh dengan adanya berbagai pusat kuliner seperti Food Market Tamrin. Di sini guys, kita bisa menemukan beraneka ragam kuliner lezat dengan berbagai pilihan menu lengkap khas Nusantara maupun menu-menu internasional dari berbagai negara. Bisa kita temukan di Nagoya Tamrin City ini guys. Nah, tidak hanya beragam pilihan tempat makan, di NTC kita juga bisa dengan mudah menemukan pusat jajanan dan minuman kekinian dari berbagai negara. Nah guys, kita sekarang udah pesen 2 menu, yang satu internasional dan yang satu lokal banget nih. Yang satu apa nih Bang? Ini sushi Jepang. Sushi dari Jepang. Nah yang satu rujak. Siapa nih yang suka sushi atau suka rujak? Nah kita cobain deh, dari yang mana dulu ya Bang ya? Berarti Ica tim sushi, abang tim rujak ya? Boleh. Kawasan NTC yang cantik ini sering dijadikan tempat bersuah foto bagi milenial Batam karena kawasannya yang instagramable. Dengan segala keunggulan yang dimiliki, membuat kawasan NTC semakin diminati masyarakat dan turis yang berkunjung ke kota Batam. Nah guys, jika kalian ke Batam, Jangan lupa mampir ke kawasan Nagoya Tamrin City. Oke guys, saya Herman Syari. Dan saya Ica. Inilah Amazing Batam. Enjoy the new city. Sampai jumpa. Baik pemirsa, masih di program Dialog Khusus Pariwisata dan tema kita pada siang hari ini adalah memperluas jangkauan pasar wisatawan Asia ke Batam. Tadi saya sudah banyak bicara dengan Pak Ardi dan juga Pak Denny mengenai potensi wisatawan asing ya, dan bagaimana kiat-kiat untuk memperluas pasar pariwisata ke mancanegara. Nah, kemudian yang mau saya tanyakan saat ini saya mau tanya ke Pak Denny sebagai praktisi. Pak Denny, GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia ini kan menaungi banyak sekali asosiasi. Iya. Nah, asosiasi pariwisata ini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kemudian satu dengan lainnya saling bersinergi untuk menaikkan kualitas atau kuantitas jumlah pengunjung atau jumlah wisatawan ke Batam. Secara teknikal bagaimana, Pak Denny? Oke, terima kasih Pungki. Jadi
Kalau bicara mengenai GIPI, kebenaran saya ya ketuanya GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Di dalam GIPI itu ada sekitar 31 asosiasi ya yang bergabung di pusat dan di daerah ya. Karena GIPI ini diamanahkan oleh undang-undang ya. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 50. Jadi artinya kenapa ini GIPI dibuat, karena supaya ketika ada persoalan-persoalan atau ada suatu promosi atau gimana itu menjadi satu pintu melalui satu itu, yaitu GIPI gabungan ini, Industri Pariwisata Indonesia ini ya kan. Kalau ada namanya BPPD itu badan promosi, kalau kita gabungan tuh kalau bisa dibilang di bahasa Inggrisnya tourism board ya. Gitu. Jadi di situ kita selalu kadang berdiskusi terkait kendala-kendala yang ada di lapangan. Terkait mengenai hotel ya. Bagaimana supaya kita bisa jual paket ini lebih murah lagi, kita diskusi nih. Bagaimana supaya hotel itu dikasih sedikit lebih harga di bawah sedikit. Jadi kita ketika menjual produk ini kalau terlalu mahal gak laku nih kan gitu, ya kan? Satu. Kita juga bekerja dengan perusahaan bus, ya, perusahaan bus, supaya harga bus ini jangan terlalu tinggi kan gitu ya. Itu dengan Organda, tuh ya. Jadi supaya kita bisa bekerja sama, perusahaan bus itu bisa memberikan harga spesial, hotel juga, dan juga tiket. Ya, semua ini berhubungan semua. Ketika ini bisa bekerja sama, ya kan, membuat suatu branding dan harga yang bisa dibilang yang bisa kita layak jual, ini bisa kita akan mendatangkan lebih lagi wisatawan ke depannya ya. Jadi tanpa stakeholder yang kuat ya, termasuk support dari Bang Ardi pemerintah, ini akan susah kita untuk mencapai angan-angan kita ya ke depannya, bagaimana untuk memajukan pariwisata dan mendatangkan wisatawan ke depannya. Tapi dengan adanya kekompakan selama ini, kita mudah-mudahan kalau di Batam kita saling mensupport ya, saling memberikan informasi, saling ada yang baru, ada objek yang baru, kita selalu diberikan informasi. Jadi kita selalu update lah informasi di dalam suatu asosiasi itu. Jadi mudah-mudahan ke depannya kita harapkan pariwisata Batam semakin maju dengan pembangunan yang diberikan oleh pemerintah Kota Batam ya, BP Batam. Kita harus gunakan kesempatan ini supaya semua turis-turis itu bisa kita ajak ke Batam. Kita punya harga branding yang luar biasa di Batam ini dengan seluruh fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Oke, saya rasa itu aja. Baik, terima kasih Pak Denny. Tadi saya juga ingat setelah bersinergi satu dengan yang lain ya, antara satu asosiasi dengan asosiasi yang lain, tentu akan sangat berhubungan dengan bagaimana kemudian potensi wisata di Batam ini akan bisa blow up sampai ke dunia internasional. Kemudian tadi juga Pak Adiwinata sempat menyebutkan 2 negara secara spesifik, salah satunya adalah Middle East yang sedang dibidik ya, supaya bisa berkunjung ke Batam. Yang kemudian menjadi pertanyaan, mungkin pertanyaan yang sama untuk Bang Denny. Tadi Bang Denny sudah sempat ulas sedikit, tapi mungkin bisa ditambahkan sedikit untuk Pak Ardi sendiri. Bagaimana kemudian kiat atau upaya atau effort yang bisa dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk betul menggait atau menarik wisatawan dari Cina specifically atau Middle East atau India ke Batam. Ini kalau India dan Cina itu sebenarnya sudah ada ya. Tinggal lagi mungkin nanti bagaimana visa on arrival, kemudian harga tiket dan sebagainya. Itu mereka sudah punya. Kalau kita bilang itu amenity, ya, keinginan kebutuhan mereka di Batam itu sudah ada. Termasuk Korea, ya, mereka suka mungkin yang natural. Kita punya Pandang Tak Jemu ya, mangrove itu yang menang desa wisata yang menang HDWI ya, Anugerah Desa Wisata Indonesia. Tinggal lagi yang saya lihat itu Middle East ya. Kenapa Middle East? Middle East itu biasanya mereka itu long term berada di satu destinasi. Tinggal lagi bagaimana kita menyiapkan kebutuhan mereka. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, mereka suka belanja barang-barang branded. Ya, itu di Batam ada. Tinggal lagi mungkin pengusaha. Saya juga sudah bicara pada salah satu ini dengan pengusaha di Batam. Bagaimana kalau mereka menginvest hotel yang sangat dibutuhkan mereka, mungkin ya entertainnya, kamarnya, dekorasi roomnya, meeting dan sebagainya, atau room
tempat mereka tidur, beristirahat itu disesuaikan dengan kebutuhan Middle East itu, ya. Termasuk mungkin destinasi lain, restoran dan sebagainya. Kalau kita lihat tadi di kawasan Bengkong kan sudah mulai hidup itu untuk kegiatan entertain di malam hari dan sebagainya. Bisa disediakan restoran mungkin ya tempat ada sisarnya, kemudian ada kebab-kebab dan sebagainya. Karena mereka biasanya menikmati malam itu sampai larut malam gitu ya, bercerita, kemudian bersilaturahmi dan sebagainya. Nah ini dia, saya yakin kalau ini bisa ya, teman-teman dari GIPI yang tergabung di sana hampir 31 organisasi dan semua bergerak di bidang kepariwisataan, ini akan lebih senang ya, menggarapnya nanti, karena beberapa teman itu sudah mulai terbuka. Kalau orang Malaysia bilang minda ya, pemikirannya ya ngapa ini, apa enggak. Kalau yang Cina, Korea, India, terutama India mungkin restorannya, mereka sangat fanatik dengan rempah ya, pola makan mereka itu sudah juga di Batam sudah punya. Kita punya martabak har, maharaja, udah banyak mulai bertumbuh-tumbuh ya. Tinggal lagi kita tunggu kalau yang untuk Middle East ya, ini saya sangat serius ini untuk Middle East, apalagi rata-rata mereka Muslim. Kita punya wisata religi khususnya Islami, ada Masjid Sultan, ada Masjid Tanja, masjid-masjid dan lain. Kayaknya ini satu potensi yang bisa kita garap bareng-bareng. Tadi Pungki ada bilang bagaimana caranya di era sekarang ini kita untuk membangun khususnya industri pariwisata. Itu ada 3 hal ya. Di samping yang tadi destinasi ada 3 hal, akses, amenitas dan amenity dan atraksi. Nah, khususnya akses yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota Batam, Kepala BPH Batam Haji Muhammad Turdi. Tapi ada tiga faktor lagi yang harus ada di era sekarangnya adalah, pertama kita harus mampu berinovasi. Ya ini dia, berinovasi apa saja. Kalau di istilah saya itu ekonomi kreatif. Ya kalau mungkin ini pecel ya mungkin pecel rasa lain, nah kayak gitu. Kalau ada lupis yang ada topping macanya kayak gitu. Ada kreativitas di situ. Ini yang luar biasa juga tumbuh di Batam ya. Anak-anak muda kita sudah terpikir yang kreatif ya. Ini luar biasa. Kemudian tentunya kita mampu beradaptasi. Ya, adaptasi. Bagaimana sekarang situasi dunia, situasi Indonesia, kita mampu survive di dalam kondisi-kondisi apapun seperti ini. Luar biasa, kita pertumbuhan ekonomi kita 6,8 di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Ini cukup bangga kita. Banyak indikator-indikator keberhasilan Indonesia itu diukur dari Batam. Nah ini dia yang luar biasa. Dah, yang ketiga adalah yang paling penting itu yang tadi adalah kolaborasi. Jadi pemerintah tidak bisa sendiri, karena pemerintah hanya memegang administrasi, regulasi, katalisasi gitu. Tetapi teman-teman pelaku yang luar biasa. Jadi saya ucapkan salut ya, sangat berterima kasih kepada teman-teman pengusaha di bidang kepariwisata yang terus berjibaku memberikan kemajuan pembangunan Batam di bidang industri. Nah, kita saling berinteraksi, berkomunikasi. Jadi inilah yang membuat Batam lebih baik lagi. Dan mungkin satu lagi Mas Denny, kita harus kembali campaign Sabta Pesona. Ya, Sabta Pesona itu bagus sekali. Ada amannya, tertibnya, bersih, indah, ramah, dan terakhir sejuk, adalah kenangan, sejuk, dan terakhir kenangan. Artinya setelah orang datang ke Batam, mereka mau datang lagi. Waduh, kemarin belum sempat kemana, saya mau datang lagi. Wah, kemarin itu nggak puas saya bercerita dengan si A, saya mau datang lagi. Dan itu yang perlu kita ciptakan bersama-sama. Jadi senyum, kita ramah, layani, karena mereka adalah tamu-tamu terhormat kita untuk Batam, Mas Indi ya. Jadi adaptasi, kemudian mampu adaptasi, kemudian kolaborasi dan inovasi. Satu lagi berinovasi. Ya, terima kasih. Wow, luar biasa sekali Pak Ardi Winata. Ada tambahan Pak Denny? Saya rasa tadi benar kata Pak Ardi. Ketika kita bekerja sendiri-sendiri, ini akan nggak bisa. Tapi ketika kita satu kompak, satu hati untuk boleh mencapai apa yang target kita, dengan berkolaborasi itulah kunci utamanya. Pemerintah dengan pengusaha harus satu tujuan untuk membangun pariwisata Batam ini.
Seperti sapu itu tidak akan bisa membersihkan apa-apa kalau dia sendiri-sendiri lidinya. Betul. Tapi kalau dia gabung, diikat, apapun Iya. dia bisa bersihkan semuanya seperti itu. Betul, wow, luar biasa sekali ya siang hari ini obrolan kita mengenai dialog pariwisata memperluas jangkauan pasar wisatawan Asia ke Iya. Batam. Pak Adi Winata, terima kasih sekali. Pak Denny, terima kasih sekali untuk waktunya. Iya. Dan pemirsa Batam TV, demikian tadi dialog khusus pariwisata dengan tema memperluas jangkauan pasar wisatawan Asia ke Batam. Jadi sebetulnya ada 3 poin yang saya tangkap tadi, bagaimana kita bisa beradaptasi, berinovasi, dan juga berkolaborasi demi kebangkitan dan kemajuan pariwisata di Batam khususnya atau di Kepulauan Riau umumnya. Saya Pungki Inggoro pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan dialog khusus pariwisata siang hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Batam TV, inspirasi Kepri.